Jadi pensiunan itu dijebloskan ke dalam situasi di mana setuju nggak restrukturisasi, gitu ya. Tapi ini yang ngomong Jiwasraya, bukan Pupuk Kaltim. Kalau nggak setuju, ya udah masuk likuidasi. Satu, tetap para karyawan dan pegawai diberikan hak sepenuhnya seperti kontrak awal dengan melakukan chip in. Yang kedua, opsinya adalah mengikuti restrukturisasi, namun karena terjadi pemotongan hak dari para nasabah, maka kalau tidak melakukan chip in dilakukan penyesuaian. Yang ketiga, mengikuti restrukturisasi, ya, mengikuti restrukturisasi dengan menghilangkan banyak haknya dari karyawan. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas rapat umum Komisi 6 DPR RI yang membahas permasalahan pensiunan Jiwasraya dan Perkumpulan Pensiunan Pupuk Kaltim. Dalam rapat tersebut, dibahas pernyataan sikap pensiunan yang meminta agar kewajiban solvabilitas dipenuhi sebelum Jiwasraya dan dana pensiun dibubarkan. Memastikan pembayaran pensiun tetap dilanjutkan selama proses likuidasi berlangsung. Nah, seperti apa jalannya RDP tersebut, mari kita simak bersama. Namun sebelumnya, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar? Silahkan berikan pendapatnya di kolom komentar. Pertama, saya ini dulu menggagas Pansus Jiwasraya tahun 2019. Akibat terjadinya permasalahan besar dengan Jiwasraya, bahkan memang berat sekali pada waktu itu. Pilihannya antara dua, apakah dilikuidasi, kemudian tidak ada upaya untuk melakukan restrukturisasi, atau melakukan restrukturisasi dengan membentuk usaha baru. Itu adalah pembahasan panjang di sini, 2019. Pak Darmadi, Pak Adi, Pak Nasim Khan, saya kira turut serta di sini membahasnya. Dan bahkan yakinlah 100% bahwa kami mendukung para nasabah pada waktu itu, ataupun para pengelola dana pensiun, baik BUMN maupun pihak lain. Karena pilihannya sulit memang. Kalau kemudian dilikuidasi, ini sama sekali tidak ada tempat mengadu dan hilang sama sekali. Bahkan kemudian pilihan kedua, itu muncul haircut. Bagaimana memotong terhadap hak-hak para nasabah. Ini juga berat, Pak. Jujur kami berat. Oleh karenanya pada waktu itu, atas opsi yang diajukan oleh Jiwasraya, termasuk di dalamnya adalah Pupuk Kaltim, adalah mengkomunikasikan dengan para pihak agar rencana untuk restrukturisasi dengan pemotongan yang begitu besar. Besar sekali pemotongannya, Pak. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Supaya tidak menimbulkan kezoliman bagi para nasabah. Harus dibicarakan, gitu. Nah, 2020, 2021 meskipun COVID, kami ya Pak Nasim ya, Pak Adi, kita berjuang, Pak Darmadi, bagaimana mematangkan supaya uang ini nggak hilang ini. Uang nasabah ini nggak hilang. Uang para pegawai, pensiunan pegawai nggak hilang yang dikelola oleh Jiwasraya. Nah, berat memang, meskipun pada akhirnya harus diputuskan dengan pemotongan. Sekali lagi, bahwa kami menugaskan kepada Jiwasraya, CQ Kementerian BUMN pada waktu itu, bagaimana untuk bisa menyelesaikan ini dengan baik dengan para nasabah. Imbasnya hari ini, ya, imbasnya hari ini. Termasuk di dalamnya, kalau kemudian dibentuk perusahaan baru, IFG Life,
yang mengelola X aset Jiwasraya karena dialihkan, ini juga harus memenuhi berbagai hak karyawan sebelumnya yang ada di Jiwasraya. Saya sekarang memang masih ada, ternyata ini masih ada manajemen yang mengurus Jiwasraya masih ada, Pak Nurdin. Jadi tidak sepenuhnya sekarang semuanya dialihkan kepada IFG, tapi masih ada manajemen Jiwasraya yang mengelola agar persoalan ex karyawan Jiwasraya tuntas. Ini kan persoalannya karena ada fraud di situ. Ada salah satu pegawai Jiwasraya yang kemudian menyalahgunakan kewenangannya, pada akhirnya hak-hak dari pegawai Jiwasraya ini tertahan. Jadi kami sudah mengupas itu semua itu pada waktu. Dan saya juga bertanya, sampai kapan hak-hak karyawan Jiwasraya ini bisa diselesaikan? Komitmennya akan diselesaikan, Pak. Jadi yakinlah komitmen ini akan diselesaikan, tinggal nanti Komisi 6 kita kawal. Komitmennya akan diselesaikan. Hanya sedang menunggu terhadap hasil keputusan agar sitaan dari yang melakukan fraud itu, siapa namanya saya lupa itu, Pak, siapa namanya itu. Sekarang sudah ditahan. Agar harta yang disita itu bisa dilelang, dan itulah nanti sumber yang akan memenuhi terhadap tuntutan para karyawan ex Jiwasraya. Termasuk sitaan yang sekarang masih berstatus milik Jiwasraya. Karena kan sitaan sekarang berada di Kejaksaan dan sudah sebagian dilimpahkan ke lelang negara, sebagian sudah masuk. 3 triliun ini sudah masuk ke IFG, namun masih banyak karena dulu nilai sitaan itu hampir 17 triliun. Nah, oleh karenanya menurut saya ada kesempatan lah. Tinggal bagaimana Komisi 6 melakukan percepatan untuk bisa menyelesaikan ini, karena penyelesaian terhadap ex karyawannya Jiwasraya memang sekarang ada dalam satu tim manajemen yang masih tersisa sampai persoalan ini bisa selesai. Gitu. Nah, ini yang menurut saya solusi. Tinggal nanti Komisi 6 bagaimana melakukan percepatan, Pak. Ya, percepatan untuk melakukan penyelesaian terhadap para pegawai ex Jiwasraya. Karena ini tidak dilimpahkan kepada IFG sebagai penerus dari Jiwasraya. Saya nggak mau flashback tadi, masukan Bapak dan pandangan Bapak, dan yakinlah saya ini berjuang sejak awal untuk memperjuangkan seluruh karyawan Jiwasraya. Dan seluruh Komisi 6 saya kira juga pada waktu itu memperjuangkan. Gitu ya. Nah, tinggal percepatan, Pak, tinggal percepatan. Gitu. Ada namanya Pak Lutfi, nanti saya kasih nomor teleponnya kepada pimpinan yang masih tersisa. Ini saya masih sering nanyain, itu gimana, selesai belum? Termasuk mungkin kalau Mas Adi kemarin mimpin FGD dengan IFG, ya dah, saya kan mempertanyakan juga, tolong seluruh persoalan yang masih tersisa di Jiwasraya selesaikan. Gitu. Jangan, kan IFG-nya sudah bagus sekarang. Meskipun dengan pemotongan-pemotongan yang berdampak terhadap nanti para pegawai di Pupuk Kaltim. Oleh karena itu nanti tinggal bagaimana percepatan dan ini bisa diselesaikan. Insya Allah, Pak, masih kita perjuangkan. Nah, terkait dengan Pupuk Kaltim, ini memang aksi korporasi ini dibatasi oleh namanya GCG, Pak. Ini yang memang harus ada dasar dan landasan yang kuat. Saya mendukunglah terhadap tuntutan karena ini juga merupakan dampak dari restrukturisasi Jiwasraya. Kami sudah suntik 22 triliun, memang kurang, Pak. Butuh anggaran 35 triliun, Pak. Proyeknya itu kerugiannya sampai 50 triliun, Pak. Butuh suntikan 35 triliun. Kami dengan PMN bersama-sama dengan Komisi 6 memberikan dana suntikan melalui PNM 22 triliun. Ini sudah mulai jalan. Sitaan sudah mulai masuk. Dan konsekuensi dari restrukturisasi itu kan menjadi tanggung jawab bersama pada waktu itu. Termasuk saya kira ada 3 opsi kalau nggak salah. Di masing-masing korporasi BUMN itu ada 3 opsi. 1,
tetap para karyawan dan pegawai diberikan hak sepenuhnya seperti kontrak awal dengan melakukan chip in. Si perusahaan-perusahaan BUMN membayari. Betul ya Pak ya? Kan gitu opsinya. Yang kedua, opsinya adalah mengikuti restrukturisasi, namun karena terjadi pemotongan hak dari para nasabah, maka kalau tidak melakukan chip in, dilakukan penyesuaian terhadap para nasabahnya gitu. Penyesuaian itu apakah dipotong kalau nggak salah ya, mohon dibetulkan Pak kalau nggak salah. Kalau nggak salah dari jaminan seumur hidup, ya, dari jaminan seumur hidup menjadi kurang lebih 7 tahun kalau nggak salah. Betul ya Pak ya? 7 tahun itu kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Kurang lebih lah, kurang lebih. Yang ketiga, mengikuti restrukturisasi, ya, mengikuti restrukturisasi dengan menghilangkan banyak haknya dari karyawan. Nah, akhirnya pada waktu itu diputuskan dikembalikan kepada korporasinya masing-masing dengan catatan bahwa tergantung kebijakan di perusahaannya. Apakah ini dapat memenuhi GCG atau memang mengambil keputusan sepihak. Ya tentu Kaltim sangat dipengaruhi. Betul, pernyataannya saya benar. Karena Kaltim sangat dipengaruhi oleh keputusan Direksi Pupuk Indonesia. Sebagai subholding tentu kebijakan-kebijakan strategis ada di holding. Dan holding pada waktu itu mewajibkan untuk melakukan konsultasi baik dengan BPKP maupun kejaksaan. Nah, inilah yang kemudian pada akhirnya ada keputusan yang chip ini berapa waktu itu kurang lebih? 500 miliar ya? Kurang lebih 500 ya Pak ya? Tinggal kebijakan itu aja. Apakah pupuk Kaltim, CQ Pupuk Indonesia lah menurut saya. Kalau pupuk Kaltim itu menurut saya tergantung pupuk Indonesia. Apakah pupuk Indonesia mengizinkan tidak Kaltim untuk chip in 500 miliar agar tuntutan para pegawai itu bisa terpenuhi? Saya kira hanya di situ persoalannya. Gitu. Kalau itu bisa dilakukan, maka selesai urusan dengan bapak-bapak selesai. Betul ya, Pak Dirut? Pak Dirut PIM. Nah tinggal ya nanti kita rapatkan. Jadi Pak Adi, ini yang mimpin Pak Adi, Pak Nurdin, Pak Nurdin. Nanti kita undang aja Pupuk Indonesia, Pupuk Kaltim, dan pupuk lainnya lah. Supaya ada comparison juga bagaimana di perusahaan-perusahaan lain. Karena saya meyakini kalau sudah ada keputusan kejaksaan bahwa tidak boleh mengeluarkan, pasti perusahaan agak berat. Takut juga gitu. Karena jangan sampai jabatan 10 tahun, kemudian di penjaranya 15 tahun gitu. ini juga masalah besar Pak. Gitu. Tapi intinya saya pribadi sangat mendukung terhadap perjuangan Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan tentu ada jalan untuk bisa kepada solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh Nanti Bapak, nanti setelah Pak Sartono, saya persilakan Bapak nanti menanggapi. Pak Sartono silakan. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, Komisi 6 kami hormati, dan para sahabat yang hadir pada siang hari ini, rapat dengan pendapat dengan perkumpulan pupuk Kaltim pensiunan dan juga pensiunan Jiwasraya. Saya tadi telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak sekalian tentang permasalahan daripada kewajiban dari Jiwasraya untuk memberikan hak Bapak. Saya juga merasa prihatin begitu ya. Ini perjuangan 30 tahun sebetulnya Bapak mengumpulkan ya dana untuk pensiun ini, realitas yang didapatkan begitu berat dan terjal. Kami bersepakat ingin memperkuat saja apa yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Herman Khairun
Komisi 6 minta kepada pimpinan agar dijadwalkan begitu untuk rapat dengan mitra kita dan juga rapat gabungan kalau bisa mungkin dengan Komisi 11 itu ada juga menghadirkan OJK dan Kementerian BUMN jadi bisa tuntas untuk bagaimana memberikan suatu solusi jawaban supaya bapak-bapak pensiunan ya nasabah daripada Jiwasraya ini tidak RDP kembali dengan Komisi 6. Harapan kita bisa tuntas begitu untuk bisa menjawab permasalahan-permasalahan ini. Ini juga untuk menjaga trust ya, trust tentang sistem keuangan kita. Kalau ini terjadi, otomatis orang mau menjadi nasabah asuransi itu mikir 1000 kali dengan kejadian-kejadian seperti ini. Ini saya pikir bentuk jawaban juga kalau ini bisa diselesaikan juga menjadi kabar yang baik begitu kepada dunia asuransi untuk kedepannya. Saya pikir pimpinan demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sartono. Masih ada? Silakan. Terima kasih Pak Nurdin, Pak Adi, Pak Eko, dan semua rekan-rekan Komisi 6 yang berbahagia. Saya kami banggakan dan juga saudara kita baik dari pensiunan jiwa pupuk PPK, PKT dan Jiwasraya. Yang pertama-tama sebetulnya terus terang apa yang disampaikan tadi rekan kita, senior kita Pak Herman dan Pak Sartono, di sini ada Pak Darmadi, ada Pak Eko, Pak Adi, dan saya sendiri. Ini semua saksi nyata hidup kita berjuang mulai dari tahun sebelum COVID sampai COVID tentang Jiwasraya dan lain-lain. Dan semuanya sudah diputuskan, termasuk bagaimana penataan PMN untuk menjelaskan restrukturisasi semuanya itu, semuanya. Semua sudah kita lakukan ya, memang perlu waktu. Tadi semua sudah detail disampaikan oleh Pak Herman tadi. Saya kira untuk Jiwasraya untuk sabar dan kita akan memanggil kembali, itu pasti Komisi 6 ya. Memanggil kembali bagaimana update-nya untuk sampai saat ini bagaimana, seberapa. Yang kedua untuk PKT, Pak Herman, waktu itu Pak Herman ingat pernah sudah diberikan opsi kepada teman-teman pensiunan Pak Bowo ya. Ya, pernah ya. Pak Bowo sendiri yang hadir waktu itu, saya ingat ya. Pernah diberikan opsi waktu itu untuk restruktur waktu Jiwasraya kan. Ini kan klaimnya juga ke Jiwasraya waktu itu PKT kan. Pensiunan ini masalahnya juga ya. Siapa dulu pensiunan yang hadir dulu? Pernah ada hadir, ini suratnya juga ada. Tahun 2021 di situ ada beberapa opsi yang disampaikan tadi seperti Pak Herman. Dan waktu itu pensiunan PKT menerima opsi tersebut. Selama dicicil dibayarkan selama 5 tahun. Opsinya apa Pak? Opsi. Nah, waktu itu, sebentar, nanti saya bacakan nanti ya. Dan itu sudah berjalan hampir 4 tahun, jadi tinggal setahun lagi. Jadi kalau saya lihat dari sini, PKT ini sebetulnya ingin adanya pemulihan, ya kan? Berarti kan, ya kan? Berarti bukan penagihan, tapi pemulihan dari opsi yang sudah disepakatin oleh pensiunan. Betul begitu, Pak? Hah? Oke. Nah, di sini ada termasuk hasil dari Jamdatun waktu itu. Nah, ini saya pingin. Nah, nanti itu sebagai bahan kita untuk menanyakan kepada Pupuk Kaltim, ya kan? Di sini disampaikan legal opinion-nya sudah ada. 15 Oktober 2021 dari Jamdatun terhadap pensiunan PKT dan menyepakati dari opsi-opsi berikut. Kalau saya nanti saya bisa print, saya berikan Pak. Nah, kalau saya baca panjang betul ini, ya kan? Terdampaknya restruktur semua termasuk Jiwasraya ini disetujuin opsinya. Nanti kami kasih draftnya ya Pak ya. Dan ini akan kita cross check nanti. Dan informasi dari Pupuk Kaltim, Pupuk Indonesia ini sudah berjalan 4 tahun, tinggal setahun lagi. Dan intinya dari pertemuan PKT sekarang pensiun ini adalah pemulihan. Nah ini yang saya ingin nanti penjelasan dari Pak Bowo, apa ini benar atau tidak. Nah supaya nanti waktu kita mengundang Pupuk Indonesia kita jelas menanyakan tentang legal opinion ini, ya kan? Apa pensiun benar sudah melakukan dan menyetujui optionnya, ya kan? Nah kalau tidak, ayo kita selesaikan bersama. Saya kira itu mungkin pimpinan. Terima kasih. Masih. Cukup ya? Pimpinan? Ada cukup? Baik, silakan Pak. Di Pupuk Kaltim tadi ada yang mau direspon.
Baik, terima kasih. Tentang yang terakhir yang disampaikan itu, eh, kami tidak merasa menyepakati sesuatu dengan pupuk Kaltim. Ya, yang katanya 4 tahun tinggal berjalan 1 tahun lagi, kami tidak mengerti apa yang dimaksud. Itu Pak. Jadi sampai sekarang Bapak belum pernah menerima apa-apa dari pupuk Kaltim. Ya, Belum pernah menerima apa-apa dari pupuk Kaltim sampai saat ini. belum pernah. Gitu Pak. Ya. Bapak tadi Ya. ada yang mau direspon tadi? Ya. Dan sebelah Bapak, Pak. Oh ya, oke. Saya sedikit menambahkan bahwa pimpinan masalah LU Jamdatun tadi. Saya setuju sekali tadi waktu diungkap bahwa LU Jamdatun itu berdasarkan pertanyaan, kan gitu. Kita akan sampaikan aja dokumen lengkap supaya clear kan itu ya Pak Pimpinan. Tadi Bapak minta surat-suratnya kan, itu. Jadi saya pikir kita akan sampaikan tambahan dokumen LU Jamdatun prosesnya seperti apa, karena itu domainnya Pupuk Kaltim, dan nanti harusnya Pupuk Kaltim, Pupuk Indonesia, dan Menteri BUMN akan diundang supaya tidak terjadi kesalahpahaman, harus sepakat. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang tadi sebetulnya antara top up dengan pemulihan kan tadi kan kalau nggak salah, itu beda. Lah, perbedaan inilah yang harus didudukkan, karena Jamdatun akan menjawab berdasarkan pertanyaan kan, gitu. Jadi karena pertanyaannya itu mungkin top up, bolehkah membayar 2 kali kepada Jiwasraya? Ya pasti nggak boleh. Tapi kalau bolehkah memulihkan hak kewajiban yang kepada pensiunan, itu saya pikir akan berbeda. Dan itu sebetulnya dari 82 BUMN itu melakukan proses korporasi RUPS, Pak. Dia tidak minta kepada LU Jamdatun, tapi itu aksi korporasi masing-masing ya. Dari Pak Herman juga menyampaikan GCG ya, tapi kita uji saja nanti, kita dudukkan Pak ya. Dokumennya seperti apa? Kok tiba-tiba Jamdatun menyatakan tidak boleh? Karena pertanyaannya, kalau saya baca itu di dalam dokumen itu, bolehkah membayar premi 2 kali? Nah, itu tidak bisa, Pak. Pasti nggak boleh. Tapi kalau pertanyaannya itu seperti yang lain, memulihkan menjadi seumur hidup lagi, karena sebelum surat Menteri BUMN terbit, itu ada pertemuan dengan Wamen 2 yang menyatakan adalah apabila khususnya Pupuk Kaltim ya, yang telah memilih opsi 3 itu jumlahnya sama tapi tidak seumur hidup, gitu. Maka akan dilanjutkan oleh pemegang polis. Pemegang polis itu adalah Dapen Pupuk Kaltim, di mana Pupuk Kaltim itu berdiri. Sebetulnya, Bapak Pimpinan, RUPS itu kan tertinggi, yang tidak dimiliki wewenangnya kepada direksi dan komisaris. Lah, untuk itu karena ini nanti langkah berikutnya kami mohon sekiranya disetujui, diundang direksi Dirut PI, Pupuk Kaltim, dan Menteri BUMN dan kita, supaya kita berdiskusi terbuka ya kan, tadi Bapak menyampaikan dibuka saja, nggak usah ragu-ragu supaya clear Pak ya. Nah, nanti kita sampaikan bagaimana dokumen LU Jamdatun dan prosesnya seperti apa gitu. Itu aja Pak Herman, Interaktif tadi saya sedikit. tambahin sedikit. Ketua, interaktif sedikit sebelum loncat Pak. Yang pasti positifnya, saya ingin tahu, berarti opsi yang 2021 itu tidak benar adanya. Itu aja saya ingin jawabannya. Opsi pensiunan waktu itu diberikan opsi oleh PKT tidak benar, gitu intinya. Yang sampai dilegalkan opinion oleh Jamdatun itu nggak benar, gitu intinya, Pak.
Bukan. Pemulihan itu pun tidak benar berarti. Tidak ada pemulihan karena opsi tidak pernah disetujuin, berarti sekarang penuntutan total dari awal. Begitu. Saya kurang itu. Nah, Tidak saya begitu. ingin jawaban itu aja Pak dulu Pak. Opsi itu pernah disetujui enggak oleh pensiunan PKT di 2021? Yang diberikan oleh PKT dan sampai Pak legal Bowo, opinionnya keluar dari Jamdatun. Itu aja saya butuhnya. Pertanyaan Ini, oke. Jawabannya mohon maaf agak panjang lebar. Iya, belum. Simpel aja Pak, simpel. Jangan panjang Pak. Ya, Maaf. Simpel Enggak, aja. masalahnya nggak bisa simple, Pak. Lupa like, comment, subscribe, dan share. Tidak pernah ada kesepakatan itu aja, Pak. Ya nggak atau pernah. Tidak? Tidak pernah. Kita milih opsi 3 itu pensiunan yang milih, bukan direksi. Harusnya itu direksi Pupuk Kaltim yang memilih. Bukan begini. Dapat Pemahaman PKT. Pak Nasim pernah ada tawaran opsi. Kira-kira begitu Pak Nasim ya? Tawaran opsi dan opsi ini apa diterima atau tidak oleh pensiunan? 2021. 2021 ada opsi ya, 3 opsi. Opsi 1, opsi 2, opsi 3. Seharusnya yang memilih itu adalah PKT bersama-sama dengan Dapen PKT. Tapi PKT diam aja nih. Jadi pensiunan itu dijebloskan ke dalam situasi di mana setuju nggak restrukturisasi, gitu ya. Tapi ini yang ngomong Jiwasraya bukan Pupuk Kaltim. Kalau nggak setuju, ya udah masuk likuidasi. Ya, saya sedikit ya klarifikasi ya. Ya, nah, Artinya gini. kalau setuju, Sebentar, Pak, sebentar Pak maka Bowo. Pak Bowo, sebentar Pak Ya. Bowo. Saya di sini Pak Bowo. Saya karena nggak pernah melepaskan satu kali rapat pun saya tentang Jiwasraya. Jadi sebetulnya opsi itu adalah opsi secara umum yang kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri BUMN untuk di lingkungan BUMN. Nah, kementerian sendiri sebetulnya tidak memberikan opsi. Hanya sepanjang bahwa apa yang dilakukan itu menjadi GCG, maka ya itu harus ditempuh dengan berbagai fatwa, termasuk fatwanya dari Jamdatun. Tapi menurut saya nggak perlu didebatkan di sini. Tadi kan Pak Bowo dan kawan-kawan sudah menyampaikan ke komisi. Tinggal tadi ada data yang harus dilengkapi. Kita nanti undang aja Pupuk Indonesia. Karena kan waktu itu dirutnya masih Pak Rahmat pribadi ya. Pada waktu restrukturisasi Jiwasraya itu. Rahmat kan masih Rahmat pribadi. Betul Pak? Dirut Pupuk Holdingnya masih Pak Bakir Pasaman. Kan sekarang Pak Rahmat kan menjadi Dirut PI. Jadi nanti kita panggil di sini, diundang. Kita sudah hari ini menerima paparan dan masukan dari pihak pengadu. Nanti yang teradunya seperti apa? Nanti Komisi 6 tinggal ngambil keputusan. Saya kira kita tidak perlu berdebat. Ini mereka sudah penuh harapan sebetulnya hari ke sini. Nah, kita harapan inilah yang nanti kita titik temunya di mana dengan Pupuk Indonesia. Gitu ya. Makasih. Kalau Pak Herman sudah bicara selesai persoalan. Terima kasih Pak Herman. Ini informasi luar biasa. Jadi untuk Jiwasraya nanti sama dengan PKT, sama yang akan kita memperjuangkan dan kita akan memanggil pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini dengan waktu sesingkat-singkatnya. Kira-kira gitu ya. Karena informasi Pak Herman ini luar biasa kepada pimpinan, apalagi saya baru, dan ini akan kita tindak lanjuti. Begitu Pak ya. Saya memahami kesabaran Bapak, tapi insya Allah kesabaran akan membuat Bapak semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Dengan demikian, saya tutup dengan resmi RDPU, pimpinan Komisi 6 dan seluruh anggota bersama pensiunan Jiwasraya dan pensiunan Pupuk Kaltim.